Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ahli mujtahid yang satu lagi berkata bahwa itu hukumnya boleh melakukan onani atau melakukan masturbasi itu. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh, tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu ada 3. Boleh, syarat yang pertama hukumnya boleh menurut Imam Ahmad bin Hambal jika dikhawatirkan orang tersebut kalau dia tidak masturbasi, kalau dia tidak onani, takut terjadi zina. Gitu. Sehingga menurut Imam Ahmad bin Hambal, jika sampai dikhawatirkan orang melakukan zina, daripada zina mafsadat yang lebih besar, maka ya sudah, onani saja, seperti itu. Jika sangat dikhawatirkan sekali orang tersebut melakukan zina. Yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Hambal, boleh dia melakukan onani jika orang tersebut sudah sangat ingin sekali menikah, tetapi dia itu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan menikah. Misalkan karena dia itu tidak mempunyai mahar sama sekali. Tidak mempunyai mahar, artinya dia tidak mempunyai mas kawin sama sekali. Bukan artinya seorang lelaki tidak sanggup menikah karena belum bisa untuk mengundang orang yang banyak, misalkan walimah yang besar. Tidak seperti itu. Agama tidak mewajibkan untuk kita mengundang orang yang banyak sehingga terkadang kita sampai meminjam orang kepada saudara-saudara seperti itu ya. Sebenarnya itu tidak ada kewajiban di dalam Islam, begitu. Yang ditakutkan di sini adalah orang itu memang tidak mempunyai sama sekali untuk membayar mahar kepada seorang istri untuk melakukan nikah. Andaikan 1 gram pun dia itu tidak punya. Sehingga dikhawatirkan orang tersebut melakukan zina, maka boleh dia melakukan masturbasi ataupun onani. Yaitu hukum yang kedua. Jika seorang laki-laki tidak mempunyai biaya untuk mengeluarkan mahar, sehingga tidak ada jalan lain kecuali masturbasi atau onani itu tersendiri, atau istimna itu tersendiri, maka itu menurut Imam Ahmad bin Hambal hukumnya masih boleh. Dan yang ketiga, boleh melakukannya masturbasi tersebut jika dilakukan oleh tangannya sendiri. Tetapi jika dilakukan oleh tangan orang lain, maka itu tidak boleh. Ya Ustaz, sebagaimana yang kita dengar tadi, barusan kita dengar tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazah ini, beliau mengatakan menurut Imam Ahmad bin Hambal, masturbasi itu atau onani itu dibolehkan, ada 3 syarat. Pertama, jika pelaku itu kena takut melakukan suatu zina, jika dia khawatir tidak akan melakukan zina, maka dilakunya masturbasi. Yang kedua, orang itu tidak mampu memberi mahar untuk menikah, karena tidak mampu untuk memberi mahar. Maksudnya ini ekonominya terlalu lemah sehingga dia tidak dapat memberi mahar, maka boleh dia melakukan masturbasi itu. Yang ketiga, dilakukannya dengan tangan sendiri. Ini batu 3 yang dimasukkan dari Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana keterangan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita dengar tadi ya Rehan, menurut daripada Imam Ahmad bin Hambal, itu ada 3 itu yang dibolehkan, kena ada sebab 3 syarat. Pertama, dia takut khawatir orang itu tidak melakukan masturbasi atau onani itu mendatangkan satu zina. Yang kedua, orang itu mau menikah tapi dia tidak memiliki atau tidak mampu memberi mahar. Yang ketiga, dilakukan dengan tangan sendiri. Berdasarkan ketetapan dari Imam Ahmad bin Hambal, ditolak Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Faman yaftari wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Itu apa kata Allah? Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka,
atau hamba-hamba saya yang dimilikinya, sesungguhnya itu perbuatan yang tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain itu, maka itu melampaui batas perbuatan yang tercela. Jadi ayat ini mengatakan melaksanakan masturbasi atau onani itu adalah haram menurut Al-Quran. Ya, Allah yang melarang tersebut. Ya, bahkan Rasulullah pernah mengatakan barang siapa melakukan itu dilaknat oleh Allah nantinya. Jadi itu perbuatan dosa. Ya, dengan ayat ini dan hadis Nabi tertolaklah pendapat Imam Ahmad bin Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Itu maksudnya. Jadi untuk rehan tertolak, ya. Apapun alasannya tertolak. Memang Nabi sudah mengatakan walaupun siapapun yang mengatakan, walaupun orang mengatakan dia pintar, ternyata bertentang dengan Al-Quran, bertentang dengan sunnah Nabi, ditolak, jangan didengar perkataannya. Jadi kita menolak pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Itu ya. Itu adalah bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Haram hukum melaksanakannya. Apapun alasannya haram. Yang diharamkan oleh Allah itu dosa apabila kita melaksanakan. Ya, tidak ada alasan kita lagi ini lantaran ini bisa supaya mencegah lagi zina. Boleh. Itu tak boleh mengatakan demikian. Ya, sedangkan perbuatan itu mendekati zina. Ya, tak boleh sama sekali. Tapi apa jalan keluarnya? Harus kita begitu tahu. Kalau sampai juga melakukan perbuatan itu, pasti itu berdosa. Salah satunya jalannya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini suatu dosa besar, bertaubat aku kepada Engkau ya Allah. Begitu caranya, jalan solusinya. Bukan mengatakan awak bersalah, awak katakan itu tak apa-apa. Itu menentang Allah dan menentang Rasul. Sama saja dalam kehidupan sehari, orang tidak solat. Hukumnya apa? Berdosa. Lebih dosa lagi orang mengatakan tidak apa, tak solat. Itu. Jadi di sini sudah jelas ayat apa di dalam surat Al-Mu'minun ini, ayat 5 sampai 7 menolak pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ini tidak boleh menurut Islam, ya. Jadi untuk apa? Untuk rehan ini merupakan satu dosa besar. Kalau terjadi perbuatan seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Akuilah bahwa itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang diharam oleh Allah. Kalau kita tidak bertobat, nanti kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.